Halo teman-teman, kembali lagi bareng saya Rista. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai pembicara ideal. Pembicara ideal tentunya menjadi impian setiap orang yang ingin berbicara di depan orang banyak. Nah, nanti saya akan memberikan cuplikan video Mario Teguh yang berjudul Berhasil Semudah Mungkin di acaranya, yaitu Mario Teguh Golden Voice. Dan disitu saya akan menunjukkan letak keidealisan pembicara. Dan jika kalian ingin melihat full videonya, nanti kalian bisa langsung aja klik link di description di bawah. Dan gak perlu lama-lama, langsung aja kita masuk ke materi. Berhasil semudah mungkin, Pak Mario. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa berhasil? Betul-betul ya, sederhana sekali. Tadi kita sudah buktikan dalam interaksi saya dengan Ibu Anissa, bahwa ternyata banyak yang kita pikirkan sebagai cara, bukan cara. Ini pertanyaan saya. Mikrofonnya mana tadi? Bagaimana kalau orang tua memaksakan sekali pendapatnya? Dikonsultasikan dulu pertimbangannya apa aja. Kalau emang benar orang tua kita, pilihan untuk kita yang benar itu. Tapi selama ini kan menurut Anda salah orang tua. Iya. Iya, good, salah. Terus apa yang harus kita lakukan kalau orang tua menolak sekali rencana kita? Meminta kesempatan dan kepercayaan beliau. Kalau tidak diberi, Gak mungkin paksa soalnya. Jangan nangis juga. jangan nangis juga meskipun ingin nangis ya. Kalau orang tua betul-betul menolak, dan orang tua saya juga, karena kadang-kadang orang tua merasa bisa mengatur masa depan dengan menggunakan masa lalu. Kalau itu yang dilakukan, saya akan dengarkan, jangan begini, iya, kenapa boleh begitu, tapi di luar saya kerjakan yang menurut saya baik. Bukan mengajarkan pelanggaran, tetapi sekolah kita sudah lain, alam sudah lain, keharusan-keharusan kita lain. Lalu kalau berhasil, kita datang ke orang tua, aku berhasil, Ma. Kan Mama sudah bilang, betul. Kalau kamu menurutkan baik, betul. Nah, kalau gagal, mohon maaf, Ma, aku gagal. Kenapa? Nurut? Enggak. Sudah lihat? Lakukan yang terbaik menurut kita, tetapi kalau berhasil, tetap berikan ke orang tua hasilnya. Kalau salah, ambil tanggung jawab pribadi. Good things come to those who wait. Hal-hal baik datang kepada yang menunggu, but not to those who wait too late. Hal-hal baik datang kepada yang menunggu, tapi tidak menunggu yang menunggu terlalu lama. Jemput, lakukan sesuatu, kalau salah, terima. Nanti saya sampaikan logika mengapa kita harus masuk dalam masalah. Terima kasih. Mesin gun. Pak Mario, Yes, Bapak. ukuran sukses itu karena faktor umur atau karena jiwanya yang muda, Pak Mario? Umur yang muda atau jiwanya yang muda, Pak Mario, untuk ukuran sukses? Ukuran keberhasilan dicapai bukan karena usia, tapi karena yang dicapainya. Karena orang bisa 69 tahun baru berhasil, dia tetap berhasil. 12 tahun berhasil, dia berhasil. Jadi bukan usianya, tetapi yang dilakukannya mendatangkan nilai yang menjadikannya dihargai lebih. Gitu. Yes. Pak Mario, menurut saya keberhasilan itu tidak di usia muda, tetapi di usia yang sudah matang. Begitu ya? Iya. Super, memang saya setuju. Keberhasilan tidak di usia muda, tapi di usia matang. Berarti kalau umur 18 tahun matang, sudah bisa berhasil ya? Super. Good, berikutnya. Pak Mario yang super, usia muda, kepribadian yang stabil, dan sukses yang stabil pula. Benarkah ada? Terima kasih. Super sekali. Orang-orang yang menginginkan stabilitas tidak pernah betul-betul berhasil. Pesawat tempur yang paling hebat adalah pesawat tempur yang aslinya tidak stabil. Sehingga terlalu labil untuk dikontrol oleh manusia, sampai digunakan komputer, sehingga dia berbelok kapanpun, kembali dalam dogfight kapanpun. Pribadi yang tidak stabil mempunyai kecenderungan berhasil yang lebih besar. Karena tidak malu dia berubah pendapat, tidak malu dia mengganti perencana, dan tidak jengah dia melakukan sesuatu yang baru. Umur berapa sebenarnya dikatakan sukses di waktu muda? Umur berapa? Sulit dikatakan, tetapi ini yang saya lakukan dulu untuk usia saya sendiri. Saya tidak cari uang,
dari 0 sampai 35 tahun. Tidak cari uang. Apakah orang yang tidak mencari uang tidak punya uang? Punya. Karena orang tidak cari kan bisa diberi. Dan orang-orang yang tidak cari uang lebih pantas dibayar karena tidak kelihatan mata duitan. Orang lain akan memaksa dia menerima uang. Jangan cari uang sebelum umur 35 tahun. Ikhlas bekerja sebaik mungkin. Dari 35 tahun sampai umur 40 betul-betul cari. Kalau dibayar kurang, tolak. Satu cara pertama untuk menjadi orang yang dibayar mahal adalah menolak dibayar murah. Terus gak ada yang bayar bagaimana? Ya, ditelan keras-keras itu. Itu adalah resiko dari positioning. Anda memposisikan diri sebagai pribadi yang mahal. Jangan, nggak mau, gitu. Tetapi bisa, karena nggak ada yang beli nanti. Jadi bertahaplah menjadi pribadi yang betul-betul menuntut saya harus dibayar sekian. Kalau kita disiplin menjadi pribadi yang tidak cari uang sampai umur 35 dan betul-betul tegas mengenai nilai kita, setelah 40 tahun kita menjadi pribadi yang dicari uang. Orang akan senang ada dalam kehadiran Anda. Orang akan senang mempekerjakan Anda. Nah, dari video tadi kita sudah bisa melihat contoh pembicara yang ideal. Lalu, apa sih ciri-ciri pembicara yang ideal? Ciri-ciri pembicara yang ideal adalah memilih topik yang tepat. Sudah bisa kita lihat bahwa Pak Mario ini sudah memilih topik yang tepat. Beliau memilih topik yang sesuai dengan materi yang dikuasainya. Beliau juga memilih topik pembicaraan yang menarik, adaptif, dan juga bermanfaat bagi para pendengarnya. Selain itu, beliau juga mempertimbangkan minat, kemampuan, dan juga kebutuhan para pendengarnya sehingga para pendengarnya antusias dalam mengikuti pembicaraan. Yang kedua yaitu menguasai materi. Sudah bisa dilihat kan bahwa Pak Mario ini sangat-sangat menguasai materi. Dilihat dari cara dia menyampaikan materi, cara dia menjawab pertanyaan-pertanyaan pendengar, di mana beliau menjawab dengan jelas, tidak berbelit-belit, lugas, leluasa, dan juga percaya diri. Yang ketiga, memahami latar belakang pendengar. Nah, dari studio tadi sudah bisa kita lihat bahwa pendengarnya itu rata-rata dalam usia produktif sehingga membutuhkan motivasi agar berhasil di usia yang muda. Yang keempat yaitu mengetahui situasi. Nah, situasi yang dimaksud yaitu situasi tempat, situasi peralatan, dan juga situasi waktu. Kita bisa lihat nih bahwa Pak Mario ini sudah mengetahui situasi-situasi tersebut dilihat dari cara beliau menguasai panggung dan juga menggunakan peralatan-peralatan yang ada. Dan yang kelima yaitu memiliki tujuan yang jelas. Tentu saja dalam sebuah pembicaraan ini kita harus memiliki tujuan yang jelas agar pembicaraan ini lebih terarah. Nah, dalam video tadi nih tujuannya yaitu untuk memotivasi para pendengar untuk terus bekerja keras agar berhasil di usia yang semuda mungkin. Yang keenam yaitu melakukan kontak dengan pendengarnya. Beliau ini memperhatikan dan juga menghargai para pendengarnya. Selain itu beliau juga sesekali mengajak bercanda dan juga menanyakan kepada para pendengarnya. Ini menjadi poin plus kepada pembicara sehingga para pendengar lebih simpatik untuk melaksanakan pembicaraan. Yang ketujuh, kemampuan linguistik yang tinggi. Nah, Pak Mario ini sudah tidak diragukan lagi dalam kemampuan linguistiknya. Dilihat dari cara beliau menjelaskan dengan sangat jelas, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, dan juga intonasi yang tepat dalam bahasa. Yang ke-8, menguasai pendengar. Nih, bisa dilihat bahwa Pak Mario ini tidak hanya berada di atas panggung, tetapi beliau ini turun ke bawah untuk berinteraksi kepada para pendengarnya. Ini yang membuat para pendengarnya lebih tertarik kepada pembicaraan sehingga pembicara dapat membawa pendengar untuk masuk ke dalam pembicaraannya. Selanjutnya yang ke-9 yaitu menggunakan alat. Nah, dari video tadi nih bisa kita lihat bahwa Pak Mario ini menggunakan tab
untuk menggambarkan ilustrasi yang mengena yang dibutuhkan kepada para pendengar. Pak Mario juga tahu kapan beliau harus menggunakan alat-alat tersebut. Yang ke-10, penampilan yang meyakinkan. Bisa kita lihat ya penampilan beliau yang meyakinkan dari cara beliau berpakaian, dari gerak-gerik beliau, dari cara beliau menyampaikan materi, dari ekspresi beliau, dan juga dari intonasi beliau. Yang ke-11, berencana. Tentu saja, segala sesuatu yang direncanakan akan mendapatkan hasil yang baik. Begitu pula pembicara ideal. Kita harus merencanakan dengan matang agar hasilnya pun dapat baik. Nah, cukup sekian nih video dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!